Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang psikologi manajemen, organisasi dan industri yang beranggotakan Dede Ali Rahman, Muhammad Rifki Duit Oktavian Agung, dan saya sendiri, Sahrul Ramadan. Saya akan menjelaskan pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, entah itu perilaku yang nampak maupun yang tidak. Ilmu psikologi tidak hanya memfokuskan pada satu bidang saja, melainkan dalam beberapa bidang, seperti misalnya klinis, pendidikan, perkembangan, organisasi dan industri, forensik, dan lain sebagainya. Pada bidang itulah ilmu psikologi dipelajari secara lebih mendalam. Menurut Wilan Wun, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia, seperti perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Menurut Woodward dan Marquis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Menurut John Brodus Weston, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Pentingkah psikologi dalam perusahaan? Ya, penting. Pasalnya, Pasalnya, setiap perusahaan terdapat masalah seperti perselisihan antara karyawan, semangat kerja yang rendah, dan rotasi karyawan yang tinggi. Kehadiran psikologi organisasi memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan masalah. Ada manfaat psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, membantu organisasi dan perusahaan dalam menyapa tujuan. Yang kedua, menjembatani kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu tapi juga mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Ada aspek-aspek psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, personel. Para ahli psikologi industri dan organisasi berkaitan dengan praktek penyelenggaraan meliputi dengan seperti pekerjaan, merekrut, pelamar, memilih karyawan, menentukan tingkat gaji, pelatihan karyawan, dan mengevaluasi karyawan. Yang kedua, ada organisasi. Psikologi industri dan organisasi membahas masalah kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen, konflik, perubahan organisasi, dan kelompok dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada faktor manusia. Psikologi industri dan organisasi pembelajaran mengenai desain tempat kerja, interaksi antara manusia dan mesin. Untuk selanjutnya, kasus stres kerja karyawan. Net Yogyakarta adalah kantor perwakilan dari Net Media Tamba yang berpusat di Jakarta, dan Net Yogyakarta sendiri baru berdiri selama 1 tahun lebih. Jumlah karyawan yang ada di Biro Yogyakarta juga tidak banyak. Peneliti mewawancarai beberapa karyawan Net Yogyakarta. Pada saat wawancara, karyawan terlihat bersemangat dan menceritakan tentang bagaimana sulitnya bekerja sebagai editor visual yang harus membuat sebuah berita tayangan menjadi lebih layak untuk dinikmati masyarakat. Lalu, dia juga bercerita bagaimana tekanan yang muncul akibat banyak tuntutan yang diminta oleh Jakarta untuk sesegera mungkin mengirimkan berita. Dia juga menceritakan apa saja yang dia lakukan ketika mengalami stres dalam mengerjakan editing video. Perasaan cemas terutama muncul saat karyawan di hadapannya dengan waktu yang sempit. Kurang tidur muncul ketika tuntutan pekerjaan tinggi yang mengharuskan harus lembur setiap hari. Kondisi ini lama-kelamaan membuat karyawan menjadi stres. Yang pertama, olahraga. Jawaban yang dikemukakan untuk bagaimana cara mereka mengurangi rasa stres tersebut adalah dengan olahraga. Olahraga yang mereka lakukan adalah seperti bermain futsal. Menurut mereka, bermain futsal dapat membantu mereka melepaskan rasa stres yang ada pada diri mereka. Di samping itu, dengan olahraga mereka lebih segar untuk hari berikutnya dan tentunya akan berimbas kepada daya tahan tubuh yang sehat. Dan kedua, beribadah kepada Tuhan, seperti sholat. Cara ini menurut karyawan menjadi cara yang paling mudah untuk segera dilakukan. Beribadah kepada Sang Pencipta dapat membantu meringankan beban pikiran mereka. Mereka bisa merasakan sesuatu yang lebih menenangkan hati. Kerja dengan cara merebahkan diri dan memejamkan mata sesaat setelah sholat.
Hal itu membuat mereka menjadi kembali bersemangat untuk tugas berikutnya. Yang ketiga, bercengkrama dengan teman atau keluarga. Bercengkrama dengan teman atau keluarga dilakukan oleh hampir semua karyawan. Menurut mereka, hal tersebut sangatlah mengurangi tingginya tingkat stres yang mereka rasakan. Contohnya, bercanda dengan anak, berbincang-bincang yang ringan dengan keluarga. Sedangkan untuk bercengkrama dengan teman adalah aktivitas yang sangat sering mereka lakukan di kantor atau di luar kantor, contohnya seperti saling curhat mengenai hal apapun itu. Yang keempat, belanja. Untuk cara yang satu ini memang lebih spesifik mengarah karyawan perempuan, bahwa dengan berbelanja mereka menyalurkan hasrat yang mereka pendam akibat dari stres tersebut. Menurut mereka, belanja sangatlah membantu memulihkan mood mereka untuk bekerja di esok hari. Yang kelima adalah main. Memang tidak secara jelas seperti apa yang dimaksud dengan main ini. Karyawan hanya menyebutkan hal-hal itu saja. Menurut mereka, main bersama teman-temannya membuat mereka sedikit melupakan hal-hal yang mengakibatkan stres tersebut. Yang keenam, merokok. Merokok ini hanya ada beberapa dari karyawan yang menjawab, terutama karyawan pria. Menurut karyawan pria, dengan merokok mereka tidak sepenuhnya menghilangkan rasa stres tersebut. Namun, aktivitas ini dilakukan hanya untuk jeda sesaat seperti menghirup udara yang segar. Yang ketujuh, minum kopi. Seperti halnya merokok dan belanja, cara ini dilakukan saat jeda istirahat. Menjadi sebuah metode untuk merefresh pikiran mereka saat mengalami stres. Yang kedelapan, cuti kerja. Solusi ini menjadi solusi terakhir bagi para subjek penelitian. Menurut mereka, ketika semua hal yang dilakukan dan tetap saja tidak dapat mengurangi rasa stres tersebut, satu-satunya yang harus diambil adalah mengajukan cuti kerja atau off the day dari rutinitas pekerjaan. Cuti kerja mereka ambil untuk keluar dari segala bentuk kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaan. Tujuan mereka adalah mengembalikan passion mereka terhadap pekerjaan. Yang kesembilan, tidur. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang wajar dan normal, meskipun efek yang ditimbulkan dari tingkat stres yang tinggi adalah terganggunya waktu tidur. Namun, aktivitas tersebut betul-betul dilakukan dengan maksimal ketika mendapatkan waktu yang cukup panjang, atau juga mereka lakukan saat pulang kantor. Yang ke-10, nonton TV ini hanyalah kegiatan yang sangat amat normal untuk dilakukan oleh seseorang. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu sambil beristirahat di rumah, melihat acara yang karyawan sukai, atau sekedar mengetahui informasi. Dan yang rekomendasi yang ke-1, kenali batas kemampuan. Mengenali sampai mana batas kemampuan pekerja dalam menanggung beban pekerjaan adalah hal yang penting untuk mengurangi stres dalam pekerjaan. Dengan begini, pekerjaan juga memperhitungkan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan beban kerja. Yang kedua, bicara dengan atasan. Bagi sebagian orang, berbicara dengan atasan adalah melakukan sesi curhat kecil, terkadang merupakan hal yang agak canggung. Pekerja juga berhak untuk menolak atau mengatakan tidak pada atasan jika merasa beban yang diberikan sudah melewati batas kemampuan atau bahkan beban pekerjaan yang diberikan di luar tanggung jawab pekerjaannya. Yang ketiga, lupakan pekerjaan sejenak. Beban atau target pekerjaan tidak jarang membuat seseorang menjadi stres. Bahkan tidak jarang hal ini dapat berdampak dan menimbulkan masalah lain di kehidupan pribadi. Lupakan pekerjaan sejenak dan carilah hiburan yang dapat membuat pekerja tertawa. Tertawa dapat memberikan dampak positif bagi tubuh dan jiwa. Jangan lupa bahwa cuti adalah hak pekerja, dan jika memang diperlukan, pekerja ini bisa mengambil cuti selama beberapa waktu, menenangkan diri dan menjauhi stres kerja. Dan yang keempat, melakukan olahraga atau aktivitas lain. Beberapa olahraga dan aktivitas yang dapat menghilangkan stres dan tentu saja meningkatkan stamina antara lain jalan santai atau jalan cepat, menari, yoga atau meditasi, tai chi, renang, dan menyanyi. Dan kesimpulan dari materi psikologi manajemen organisasi dan industri, psikologi manajemen adalah ilmu cara mengatur atau memanage sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan menggunakan pendekatan psikologi manajemen, tujuan untuk memfokuskan pada proses kerja semakin jelas. Organisasi merupakan kumpulan manusia yang diintegrasi dalam suatu wadah kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan.
Cakupan organisasi tidak hanya meliputi bentuk-bentuk kelembagaan formal seperti pemerintah maupun organisasi bisnis, tetapi lebih dari itu juga meliputi setiap kontrak perjanjian yang telah terjadi antara dua pihak. Istilah psikologi industri dan organisasi merupakan terjemahan dari industrial dan organisational psikolog, di mana industri mencakup perusahaan atau bisnis. Ada beberapa cara untuk mempengaruhi orang lain, diantaranya ada yang menggunakan kekuasaan, ada yang menggunakan kecurangan, dan ada juga yang tidak menggunakan kekuasaan. Kita dapat mempengaruhi orang lain dengan wewenang dan yang dimiliki taktik-taktik kekuasaan, paksaan dan tekanan, memanipulasi kerjasama serta upah dan penilaian prestasi kerja. Wewenang merupakan kekuasaan yang sah. Wewenang dapat dilimpahkan. Max Weber yang dianggap sebagai bapak birokrasi mengungkapkan 3 macam tipe ideal wewenang, yaitu wewenang tradisional, wewenang karismatik, dan wewenang legal rasional. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi tersebut dan kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.